Bang, aku udah invest pakai table ini. Udah masukin modal dan top up di OPB1. Oke. Sekarang lagi mantau harga naik atau turun. Oke. Kemungkinan turun di OPB2. Tapi lama. Selama itu nggak perlu top up kan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan jelasin. Nanti di akhir video kalau kalian butuh table ini kan bisa beli. Nanti dikasih unjuk di akhir video. Sekarang kita akan jelasin dan jawab pertanyaan yang ada di atas ini. Pertanyaan intinya adalah selama itu nggak perlu top up kan? Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah tidak perlu top up. Jadi kita harus benar-benar disiplin apa yang sudah kita mulai. Apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan secara disiplin dan terstruktur. Contoh ya. Nanti kalau kalian sudah beli, kalian masukin modal kalian berapa? Terserah modal kalian berapa. Saya anggap contoh. Modal kalian 5.200.000. Random aja. Seperti ini. Diketik. Nah ini kan kebanyakan 52 juta, hilangin 01. Selanjutnya, harga koin saat ini. Kalian mau investasi di Bitcoin, cek harga Bitcoinnya berapa. Contoh kalian mau pakai investasi di Indodax ya, mau beli dan jual Bitcoinnya di Indodax. Kita lihat harga Bitcoin 1,587 miliar. Masukin 1587 miliar, 1587 miliar. Ah, seperti ini. Oke? Target profit, ini bebas. Kalian mau ketik dengan angka berapapun bebas. Nanti cara bacanya tetap sama. Perhatikan. Mau kalian ganti 5%, hanya harga jual dan profitnya saja yang berubah. Kalau saya ganti jadi 5% akan kecil sekali. Harga jualnya, profitnya juga akan kecil. Kalau saya ganti jadi 900%, harga jualnya besar, profit kalian besar. Kalau kalian mau jadi investor jangka pendek dan kalian orangnya tidak sabaran, silakan di bawah 100%. Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang, profitnya besar dan butuh proses lama, minimal 100%. Untuk simulasi di video ini kita ambil random aja 20%. Seperti ini. Nah, kalau kalian sudah mengetik target profit 20% seperti ini, apa yang sudah kalian mulai harus kalian selesaikan dan kalian harus disiplin. Contoh, dia di atas sudah top up dan sudah beli di OPB1. Berarti ketika di harga 1,587 miliar, ini contoh saja. Baru mulai, beli dengan nominal 520.000 dulu. Kenapa? Modal kalian 5.200.000 dipecah jadi 5. Nah, di harga 1,587 M, beli dengan nominal 520.000. Sekarang, pertanyaan selanjutnya, dia lagi mantau naik atau turun. Oke. Kemungkinan turun. Nah, itulah. Jangan pernah meramal naik atau turun. Boleh melihat harga Bitcoin naik atau turun, tapi itu terserah Bitcoin. Kita nggak bisa ngatur. Tapi dengan kalian memakai table money management ini, mau kemanapun Bitcoin pergi, kalian udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Contoh, kalian beli di harga 1,587 miliar dengan nominal 520.000. Kita anggaplah Bitcoin tidak mau turun, dia hanya mau naik saja. Apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa saja. Kalau memang terjadi seperti itu gimana? Kalau dia naik terus, menyentuh ke harga 1,904 M ini, menyentuh di harga ini, kita jual Bitcoinnya. Kita dapat berapa? 104.000. Selesai. 1,904 M ini angka dari mana? Target profit kalian, 20%. Kalau misalkan kalian ganti jadi 500%, kalian cuma boleh jual di harga 9,5 M. Maka dari itu, kalau kalian sudah mengetik di sini angka sesuai dengan sesuai dengan kesabaran kalian harus disiplin. Cuman boleh menjual di angka ini. Kalau kalian target profitnya 20%. Kalau dia menyentuh di harga ini, kalian jual, kalian dapat 104.000. Selesai. Tapi kalau dia turun gimana? Bisa nggak bang? Bisa aja. Dari harga 1,587 M. Kalau Bitcoinnya tidak mau naik, hanya mau turun lagi. Dan dia menyentuh ke 1,539 miliar ini, ya kita beli lagi dengan nominal 1.040.000. Selesai gak? Kalian perhatikan kan? Dari pertama kali kita beli, Bitcoin mau naik terserah, kita udah tahu jualnya di harga berapa. Bitcoin mau turun juga terserah, kita udah tahu belinya lagi di harga berapa. Itulah fungsi table money management ini. Kita nggak peduli Bitcoin mau naik atau turun. Dia mau turun kita beli, dia mau naik kita jual. Dan kita pun udah tahu jualnya di harga berapa. Kalau beli udah tahu di harga berapa dengan nominal berapa. Anggaplah dia turun ke harga 1,539 miliar. Kita beli dengan nominal 1.040.000. Lalu jualnya di harga mana? Jualnya di sini sekarang di 1,871 miliar. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di harga 1,871 miliar.
Apabila Bitcoin dari harga 1,539 miliar, dia mau naik saja, bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Dia mau naik saja, tidak turun sama sekali, menyentuh ke 1,871 miliar, kita jual Bitcoinnya, kita dapat 317.000. Selesai. Kalau tahunya dari harga 1,539 dia tidak mau naik, mau turun terus, menyentuh ke 1,396, kita beli lagi dengan nominal 1.040.000. Selesai. Terserah Bitcoin, mau naik saya tahu jual di harga ini. Dia mau turun, saya akan beli lagi di harga ini. Kalau dia menyentuh di harga ini, saya beli dengan nominal 1.040.000. Sesimpel itu teman-teman. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mau Bitcoin naik atau turun. Anggaplah dia turun lagi. Kalau dia turun lagi menyentuh di harga ini, saya beli lagi dengan nominal 1.040.000. Jualnya di mana? Jual di sini. Sekarang di OPS3 di 1,786 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga jual semuanya di sini. Jadi apabila Bitcoin ya dari harga 1,396 tidak turun, hanya naik saja, menyentuh ke 1,786, kita jual, kita dapat 523.000. Selesai. Kalau mau turun boleh nggak bang? Kalau dia mau turun kita panik nggak bang? Nggak perlu panik. Kalau dia turun menyentuh ke 1,206, kita beli lagi dengan nominal 1.040.000. Selesai. Ya kan? Gak ada masalah kan? Mau naik mau turun kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini 1,7 M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat kita jual semuanya di sini. Apabila Bitcoin tidak turun, hanya naik saja menyentuh ke 1,7, kita jual semua, kita dapat 827. Kalau dia masih turun ke harga ini, kita beli lagi dengan nominal 1.560.000. Jualnya di mana? Jual di sini. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kita jual semua di sini. Nah, yang terakhir ini, apabila Bitcoin turun gimana? Kalau dia masih turun ke 700 juta, 600 juta, 400 juta, 300 juta, terserah. Ya, kita tinggal diemin saja. Atau kalau dia tidak mau turun, tahunya ketika kita beli di harga 825 juta, dia hanya mau naik saja, kita jualnya di sini di 1,59 M. Selesai, kita dapat 1.956.000. Kalau dia turun gimana bang? Terserah, dia mau turun 700, silakan kita diam aja. Dia mau turun ke 500, kita diam aja. Dia turun ke 400, 300, kita diam aja. Apakah dia akan naik lagi? Iya. Tapi butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Tapi apakah dia naik lagi? Iya. Jadi kuncinya apa bang? Kuncinya ketika dia setiap dia turun kalian beli, lalu dia masih turun, jangan pernah jual Bitcoin kalian. Ya, itu kuncinya. Cukup simpan. Kalian belinya di mana? Di Indodax. Simpan Bitcoin kalian di Indodax, didiemin aja kalau memang terjadi seperti itu. Jangan dijual ketika Bitcoinnya murah. Ibu kalian juga paham. Ibu kalian beli emas sekarang 1,8 juta per gram. Harga emas turun ke 1 juta per gram, ibu kalian gak akan jual itu emas itu. Justru kalau ibu kalian ada duit, dibeli lagi sama dia. Kalau nggak ada duit, diemin. Sampai kapan? Sampai nanti dia naik ke 2,5 juta per gram, baru sama ibu kalian jual. Selesai. Cuman kan itu kita bingung. Nggak ada patokan harga, nggak ada ini. Jadi pakai emosi. Kalau ini kita tinggal struktur aja. Dari pertama kali kita beli, dia mau naik terserah, kita udah tahu jual di harga berapa. Dia mau turun, kita udah tahu belinya di harga berapa. Selesai. Mau kalian dengan ketik angka berapapun di sini, 100%, cara baca tetap sama. Dari harga 1,587 M beli dengan nominal 520.000. Jualnya di mana? Jual di 3,1 M. Kalian dapat berapa? 520.000. Kalau dia naik, kalau turun ya udah tahu belinya di harga berapa dengan nominal berapa. Jualnya di mana? Jual di sini. Sama cara baca strukturnya. Hanya harga jualnya saja berbeda dan profitnya. Oke? Kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa ke website kita nih. LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada, lalu tools, profit, kalkulator, trading, Indodax ya. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di Android kalian nanti. Kalau pakai iPhone gimana? Tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya peluang. Bisa nggak? Mau pakai Indodax, peluang, pintu, toko kripto, ajaib, thrift. Selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah, itu bisa. Oke? Semoga table money management ini bisa membantu kalian dalam mengelola uang kalian untuk investasi di Bitcoin, jangka pendek maupun jangka panjang.